Chu Yinan. Jangan khawatir. Aku sudah membawa uang dan kontraknya. Aku akan menandatangani kontraknya sekarang. Berhenti di situ. Kau orang yang usil. Aku akan mengambil nyawamu. Kemarilah. Kalau begitu ambil nyawaku. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Pria yang paling kucintai juga berselingkuh. Tidak ada gunanya lagi aku hidup. Kemari. Tusuk di sini. Kau benar-benar gila. Aku mengagumimu. Mengembalikan tasmu. Terima kasih. Sudah puas melihatnya? Apa? Pria yang paling kamu cintai berselingkuh. Ya, awalnya aku seharusnya menikah dengannya besok. Namun, dia dan sahabatku tidur bersama. Benar-benar bajingan. Jadi apa yang ingin kamu lakukan? Aku berniat untuk mengungkap perbuatan jahatnya di depan umum dan kemudian mengusirnya. Kamu. Dengan kakiku yang tidak nyaman ini, tidak bisa berdiri lama. Jika tidak, apakah aku akan menjadi lumpuh? Apakah ada yang bisa kubantu? Ya ada, nikahi aku, jaga aku. Aku hanya bercanda, bahkan pria yang rela kukorbankan nyawaku untuk menyelamatkannya, bisa mengkhianatiku. Di dunia ini, pria mana lagi yang mungkin melirikku? Ibuku memaksaku pergi kencan buta setiap hari. Itu sangat menyebalkan. Menikah dengannya adalah pilihan yang paling logis. Baiklah, saya akan menikahi kamu. Apa katamu? Sudah kubilang besok. Aku akan menggantikan pria itu dan menikahimu. Kenapa? Tidak ada alasan sama sekali. Hanya saja. Aku ingin. Oke. Jika kau benar-benar ingin menikahiku, aku pastikan kau tidak akan rugi. Ayo pergi. Halo, Ibu. Ibu tidak perlu lagi mengenalkan pelamar lain padaku. Besok, aku akan menikah. Kakak Nan, kau adalah tuan muda dari grup Chu. Apakah kau benar-benar ingin menikahi orang lumpuh itu? Itu benar. Dan dia bahkan putri seorang pelayan. Ini hanya. Baiklah. Tidak perlu bicara lagi. Aku sudah memutuskan. Kami akan menikah. Selamat, Nyonya. Terima kasih. Para tamu terhormat. Selamat datang di pernikahan Xiao Hantian dan Bei Bingyao. Sekarang mohon, pengantin pria dan wanita naik ke atas panggung. Pengantin pria, pengantin wanita, yang satu tinggi dan tampan, yang satu lagi duduk di kursi roda. Mungkinkah di baliknya tersimpan kisah yang mengharukan? Boleh saya tanya, apakah kalian berdua keberatan untuk berbagi sedikit? Biar ku beritahu. Xiao Hantian dan aku adalah teman sekelas. Karena dia, aku melepaskan kesempatan untuk masuk ke universitas terbaik. Dan juga karena dia, aku berakhir di kursi roda. Jadi pengantin wanita adalah alasan pengantin pria itu duduk di kursi roda. Sungguh mengharukan. Itu tidak terlalu mengharukan. Aku ingat suatu kali saat kami sedang berjalan-jalan, sebuah mobil kehilangan kendali dan melaju tepat ke arahnya. Untungnya aku bereaksi dengan cepat dan mendorongnya keluar dari jalur. Akibatnya aku tertabrak mobil itu dan mengalami kerusakan saraf skiatik. Cukup. Bei Bingyao, apakah kamu datang ke sini hanya untuk mengeluh? Benar sekali. Sundan, Shen Mingsu. Ini adalah pernikahan yang indah. Kenapa mengucapkan hal-hal yang tidak menyenangkan? Xiao Hantian, apa kau pikir kau pantas menghadiri pernikahan ini? Atau pantas menjadi pengantin pria hari ini? Apa maksudmu dengan itu? Kamu adalah seorang cacat. Apakah kamu benar-benar berpikir saya tidak cukup baik untukmu? 10 orang seperti kalian pun tidak akan sebanding denganku. Bei Bingyao, lelucon harus ada batasnya. Hari ini adalah pernikahanmu dengan Xiao Hantian. Hari ini bukanlah pernikahan antara aku dan Xiao Hantian, melainkan sebuah perjamuan bagiku untuk menceraikan suamiku. Apel. Perjamuan untuk menceraikan suami. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa pernikahan berubah menjadi menceraikan suami? Bei Bingyao, apa kau sudah gila?
Hantian kami hanya menikahimu karena rasa kasihan. Karena kau lumpuh, beraninya kau bicara tentang menceraikannya. Kau itu lumpuh. Atas dasar apa kau bicara tentang menceraikan suamimu? Sangat menyedihkan bagiku bahkan untuk apa kau tahu? Hal memalukan apa yang telah dia lakukan? Bai Bingyao, jangan coba-coba membalas kebaikan dengan kejahatan. Kau bilang dia tidak tahu malu. Di bagian mana dia tidak tahu malu? Jika kau tidak menjelaskannya hari ini, aku tidak akan melepaskanmu. Kau bertanya padaku dalam hal, apa dia tidak tahu malu? Kenapa kau tidak bertanya padanya sendiri? Cukup. Bai Bingyao, berhenti menjebak saya. Biar saya beritahu, saya tidak pernah berniat menikahimu di pernikahan ini. Jika kamu tidak percaya, pergi saja keluar dan lihat. Lihat apakah ada orang lain yang ingin menikahimu selain saya. Maaf. Tapi sebenarnya ada seorang pria yang ingin menikahiku. Dan dia 1000 kali lebih baik darimu. Resepsi pernikahan hari ini, aku persiapkan sendiri untuknya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Bai Bingyao, apa maksudmu? Ini adalah pernikahanmu dengan pria lain. Tidak juga, Ibu. Hari ini adalah pernikahan saya dengan sahabat terbaiknya, Mu Yingying. Apa? Pernikahanmu dengan Mu Yingying? Itu benar. Hari ini adalah pernikahanku dengan Hantian. Sayangku, kamu di sini. Aku berjanji untuk menikahimu hari ini. Tentu saja aku harus datang. Hantian, apa maksud dari semua ini? Ibu, bukankah Ibu bilang bahwa menikahi orang lumpuh ini akan menjadi beban? Mengapa saya tidak mencampakkannya saja hari ini dan menikahi Mu Yingying sebagai gantinya? Mu Yingying, bukankah dia sahabat terbaik Bai Bingyao? Bibi, aku Mu Yingying mulai dari nol. Dan sekarang aku adalah bos besar. Pendukungku adalah grup Bai Tang dari keluarga Bai. Masa depanku tidak terbatas. Mengenai Bai Bingyao ini, dia hanya seorang yang lumpuh sekarang. Putri dari seorang penyapu jalan. Hak apa yang dia punya untuk menjadi sahabatku? Itu benar. Dibandingkan dengan Yingying, itu seperti langit dan bumi. Yang satu adalah angsa. Yang lain adalah katak. Demi langit dan bumi. Jika kau tahu identitas asliku, kau mungkin akan mencungkil matamu sendiri. Dan mengakui bahwa kau buta. Kamu mengaku memiliki identitas asli. Berhenti menyombongkan diri di sini. Sayangku, jangan tertawa lagi. Dia hanya sedang dicampakkan olehmu di pesta pernikahan. Kehilangan muka dan berpura-pura tegar. Lupakan saja, Bai Bingyao. Mengingat kamu dulu adalah sahabatku. Mengingat kamu sudah lumpuh sekarang. Dan mengingat tunanganmu akan menikah denganku. Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 100.000. Dan kamu segera pergi dari sini. Setelah itu, mari kita putus hubungan satu sama lain. Bagaimana? Aku tidak butuh uangmu. Aku ingin kau berlutut di depan. Semua orang, semua kerabat, dan teman di sini. Tampar wajahmu sendiri, dan akui bahwa kau adalah bajingan. Bagaimana pendapatmu tentang tawaranku, Bai Bingyao? Apakah kamu tidak masuk akal? Jangan paksa aku untuk bertindak terhadap orang lumpuh sepertimu. Mu Yingying, jangan keterlaluan. Liu Li, apa yang kamu katakan? Apakah kamu memihaknya? Aku tidak memihak siapapun. Aku hanya merasa apa yang kalian lakukan sedikit terlalu menindas. Aku punya uang, dan aku akan menindas siapapun yang aku mau untuk ditindas. Itu benar. Yingying dan saya adalah sepasang kekasih sejati. Tendang Bai Bingyao pergi. Apa salahnya dengan itu? Jika kau pikir kami menindas orang lain, lalu beritahu kakak atau adik laki-lakimu untuk menikahi si lumpuh ini saja. Bagaimana bisa kau membandingkan mereka? Bai Bingyao hanya menjadi. Dia baru saja menjadi cacat. Jika Hantian menikahinya, itu sudah sewajarnya. Hanya karena kamu mengatakan itu alami. Apakah itu membuatnya menjadi benar? Apakah kamu pikir kamu seorang hakim atau seorang arbiter? Aku bukan hakim ataupun penengah. Aku hanya percaya bahwa orang harus punya hati nurani. Jika tidak, hukuman akan datang. Berhenti bersikap munafik. Kamu bisa bertanya pada kerabat dan teman sekelas yang hadir di sini. Semua orang berpikir saya harus menikahi Bai Bingyao atau Mu Yingying. Bagaimana kalau begini? Mari kita buktikan di sini. Untuk melihat siapa yang menurut semua orang pantas menjadi pengantin Bai Bingyao. Atau aku, siapapun yang mendukungku, akan mendapatkan angpau 10.000 yuan masing-masing. Apa? 10.000 untuk angpau. Mu Yingying sangat dermawan. Siapapun yang mendukung Bai Bingyao angkat tangan. Aku. Ada apa dengan kalian semua? Lihat. Hanya satu orang baik ini yang mendukungmu. Siapapun yang mendukungku, angkat tangan. Dukung nonamu. Dukung nonamu. Lihat. Bai Bingyao, ini adalah kekuatan sejati, ini adalah keadilan. Satu-satunya yang mendukungmu hanyalah dia.
Semua orang melihat bahwa kamu tidak pantas. Sepertinya, pilihan putraku sama sekali tidak salah. Ying adalah pengantin wanita hari ini. Dia adalah menantu dari keluarga Xiao kami, Bai Bingyao. Daripada menyalahkan langit dan bumi, kau seharusnya menyalahkan orang tuamu yang tidak berguna itu. Kau bilang orang tuaku tidak berguna. Jika kau tahu status asli keluargaku, kau akan ketakutan setengah mati. Kau sudah lumpuh, tapi masih saja menyombongkan diri. Cukup. Berhenti menyombongkan diri. Bai Bingyao, cepat tanda tangani surat pembatalan ini. Untuk saya. Kamu gila. Bai Bingyao, saya beritahu kamu, jangan paksa saya untuk mengambil tindakan terhadapmu. Hantian, hari ini aku menceraikan suamiku, bukan kau yang membatalkan pertunangan. Pengantin priaku akan segera tiba. Tanda tangani surat perceraian itu. Dan pergilah. Apa? Kamu punya pengiring pria? Orang lumpuh sepertimu menuntut untuk memiliki pengantin pria. Apakah kamu sedang bermimpi? Orang lumpuh sepertimu, enyahlah dari pandanganku sekarang. Seseorang, usir dia untukku. Pergi. Lanjutkan. Pergi. Jangan berani-berani mendekatiku. Enyah. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Tuan muda dari grup Cucu Yinan melamar Nona Bai Bingyao. Ini? Apa yang terjadi? Mungkinkah dia benar-benar menyiapkan pengantin pria lain? Aku tidak salah dengarkan. Pengantin pria sebenarnya adalah tuan muda dari grup Chu, salah satu dari 4 taipan besar. Ya Tuhan! Mengapa ada begitu banyak orang berkerumun di sini? Minggir. Tuan muda dari grup Chu Yinan bersedia menggunakan 5% saham grup Chu untuk melamar Nona Bai Bingyao. Bolehkah saya bertanya pada Nona Bai Bingyao, apakah Anda menerimanya? Apel, 5% saham grup Chu. Jadi Bai Bingyao akan menjadi miliarder, bukan? Apa kau benar-benar tuan muda dari grupku? Tidak mungkin itu kesalahan. Nona Bai Bingyao, apakah Anda setuju untuk menjadi istriku? Aku bersedia. Tentu saja aku bersedia. Seorang tuan muda yang mulia, tidak keberatan bahwa aku lumpuh dan bahkan ingin menikahiku. Tentu saja aku setuju 1000 kali lipat. Maka mulai sekarang, kamu adalah istriku. Baiklah. Dari mana kau menyewa aktor ini? Tepat di hari pernikahanku, mempertontonkan sirkus murahan ini. Tidakkah menurutmu itu konyol? Kamu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih itu, bukan? Biar ku beritahu. Jangan berani-berani memfitnahku. Aku memfitnahmu. Kebetulan sekali. Setelah mengetahui kamu menindas istri saya, aku sengaja mencari bukti untuk mengeksposmu. Sekarang berlututlah dan bersujudlah untuk meminta maaf kepada istriku. Jika tidak, aku akan merilis bukti tersebut dan membuatmu menanggung malu selamanya. Rilis buktinya. Apa kau benar-benar berpikir? Apa kau pikir aku Xiao Hantian mudah diintimidasi? Di mana buktinya? Tunjukkan padaku. Baiklah. Kalau begitu akan kukabulkan keinginanmu. Tampilkan buktinya sekarang juga. Semuanya. Tolong lihat layar besar itu. Ying, kau sangat korup. Bukankah kamu meremehkan Bai Bingyao? Karena si lumpuh itu tidak cukup menyenangkan. Jadi kamu suka dengan korupsiku. Hari ini aku akan korup sampai akhir. Baik. Menjijikkan sekali. Hentikan. Aku masih punya banyak lagi bukti yang tak terucapkan tentang dirimu di hotel itu. Apakah kamu ingin melihatnya? Cukup. Lalu kenapa kalau aku pergi ke hotel dengan Ying? Dia Bai Bingyao. Hanyalah seseorang yang bahkan tidak bisa mengurus kehidupan pribadinya sendiri. Aku muak padanya. Dia tidak pantas untukku. Lalu kenapa? Baiklah. Sekarang, aku tidak perlu berpura-pura lagi. Tidakkah kau setuju? Istriku. Jangan biarkan dia memprovokasimu. Tenang saja. Aku pasti akan mencari keadilan untukmu. Tidak perlu. Badut seperti Xiao Hantian bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuatku marah. Aku hanya menganggapnya konyol. Apa yang kau tertawakan? Apakah yang kukatakan tidak benar? Xiao Hantian, apakah kau masih berpikir bahkan sekarang bahwa aku adalah
Orang lumpuh yang tidak bisa mengurus diri sendiri, bajingan tak berpunya. Atau wanita tidak berguna itu. Itu sudah jadi rahasia umum. Bukan begitu. Apa kau sudah lupa? Bahwa kau masih duduk di kursi roda. Itu benar. Aku memang saat ini berada di kursi roda. Namun, bagaimana jika aku katakan pada kalian semua bahwa ini semua hanyalah akting? Kau bilang itu hanya akting? Baiklah. Kalau begitu segera pergi dari sini. Jangan datang ke sini untuk mengganggu upacara pernikahan Hantian dan aku. Bei Bingyao, aku merasa kau benar-benar menjijikan. Aku tidak menyangka kau mampu mengarang kebohongan yang begitu absurd. Jika kau bisa berdiri, maka berdirilah sekarang juga. Jika tidak bisa, maka akui kalau kau itu lumpuh. Berdiri. Berdiri. Baiklah. Buka matamu lebar-lebar. Dan perhatikan baik-baik. Bagaimana mungkin dia bisa berdiri? Apa yang sedang terjadi? Bagaimana dia bisa berdiri? Jadi kenapa kalau aku bisa berdiri? Aku hanya mengertakkan gigimu dan menahannya sebentar. Tidak masalah. Kalau kau memang mampu coba melangkah, jangan cuma berdiri di situ. Berjalan beberapa langkah begitu saja. Bagaimana dengan itu? Apakah kau masih berpikir? Aku adalah wanita lumpuh. Bei Bingyao, apakah kau benar-benar sudah sembuh? Tentu saja itu benar. Lalu, kenapa kau masih di kursi roda? Aku tahu alasannya sekarang. Bei Bingyao, kau benar-benar tidak tahu malu demi mendapatkan simpati Hantian. Kau sengaja menggunakan taktik keji dan hina ini. Berpura-pura cacat. Apakah kau mengatakan, aku menggunakan taktik keji dan tercela hanya untuk memenangkan simpati Xiao Hantian? Bukankah begitu? Kau melakukan semua ini hanya untuk mendapatkan Xiao Hantian, menggunakan taktik yang begitu hina dan tak tahu malu untuk membuat Xiao Hantian merasa bersalah. Dan untuk memenangkan simpatinya. Kau benar-benar hina sampai ke tulang-tulangmu. Jadi begitu rupanya. Kau telah menipuku selama 3 tahun. Aku bahkan mengira kau mengalami kecelakaan mobil itu demi aku. Itulah sebabnya aku tidak memutuskan hubungan denganmu. Aku tidak menyangka bahwa semua ini adalah kebohongan. Kau benar-benar menjijikan. Benar-benar menjijikan sampai ke tulang. Buat dia membayar sekarang ganti rugi masa mudaku yang hilang. Itu benar. Bei Bingyao, ganti rugi padaku segera. Atas 300.000 sebagai ganti rugi masa mudaku yang hilang. Jika tidak, kau tidak akan bisa lepas dariku. Itu benar. Buat dia membayar. Orang-orang seperti itu benar-benar menjijikan. Wanita tak tahu malu bayar. Kau wanita tak tahu malu bayar. Kau dengar itu? Bayar sekarang. Kau yakin ingin aku membayar bukan? Tentu saja. Kau berpura-pura cacat untuk menipu perasaanku dan masa mudaku selama 3 tahun. Biar ku beritahu, jika kau tidak membayarku, aku akan mengambil semua yang telah kau lakukan dan mengunggah semuanya secara daring, agar semua orang bisa mengagumi wajah burukmu. Baik. Tapi pertama-tama, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan padamu. Ini adalah tagihan medis dari 3 tahun lalu. Saat aku hampir mati menyelamatkanmu, aku akhirnya dibawa oleh keluargaku. Dibawa ke rumah sakit kerajaan Nancheng. Totalnya 950.000. Bayar aku kembali dulu. Berhenti menggertak. 1 juta untuk perawatan medis. Ini bukan soal uang. Dan rumah sakit kerajaan Nancheng adalah tempat di mana orang miskin dan rendahan sepertinya bisa menginjakkan kaki. Dia penipu. Dia mencoba memeras uang. Cepat, amankan buktinya. Baiklah. Aku akan menyimpan bukti ini sekarang juga. Jika kau berani memasukkannya, tunggu saja masuk penjara. Bei Bingyao. Cui Yinan. Kemari. Ayah, ada apa? Aku. Siapa yang memberimu izin untuk pergi keluar dan menikah dengan seseorang secara gegabah? Kami membesarkanmu sampai usia ini, dan kau menikah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yinan, kau sudah keterlaluan. Aku memang memberitahu mereka. Mereka sendiri yang menolak untuk setuju. Mereka tidak setuju, tapi kau tetap menikahinya. Apakah kau sengaja mencoba menentang mereka? Mengapa hidupku harus membutuhkan izin mereka? Kenapa kau tanya? Hanya karena kami membesarkanmu. Tepat sekali. Jika kau menemukan seseorang dengan status yang setara, itu satu hal. Tapi kau bersikeras mencari seseorang dari lapisan masyarakat paling bawah. Apa yang telah kau lakukan pada reputasi keluarga Chu? Jika itu hanya kehilangan muka bagi keluarga Chu, itu tidak masalah.
Tapi kau telah mengundang bencana dan melibatkan seluruh klan. Apa maksudmu? Kau telah menyinggung nonamu. Nonamu telah mengirim orang untuk menaikkan keluarga Chu kami. Sekarang bisnis keluarga Chu telah terhenti total. Ini semua salahmu. Kau telah menghancurkan kami. Cepat minta maaf pada nonamu. Mohon pengampunan dari nonamu. Dia benar-benar menggunakan koneksinya untuk memblokade keluarga Chu kami. Apa yang kau pikirkan? Apa kau pikir aku seperti penipu yang suka menyombongkan diri? Ying kita masih yang paling mampu. Apakah kau? Nonamu. Itu benar. Itu aku. Apa ada yang ingin kau katakan? Nonamu, saya benar-benar minta maaf. Dia adalah putraku yang tidak berbakti. Dia tidak tahu apa-apa. Saya di sini atas namanya untuk meminta maaf kepada Anda. Apa yang perlu kami lakukan? Kami akan melakukannya segera. Bisa dilihat bahwa nonamu di sini adalah seseorang yang mencapai hal-hal besar dan memiliki visi yang jauh ke depan. Jika kau bersedia membantu keluarga Chu kami mengatasi cobaan ini, seluruh keluarga Chu, kami akan sangat berterima kasih. Selama nonamu bersedia memaafkan kami, saya akan atas nama keluarga Chu bersumpah bahwa kami siap menyerahkan 40% saham kami kepada nonamu. Berharap atas pengampunan nonamu. Tidak. Dengan statusku saat ini, aku tidak lagi kekurangan uang. Yang aku pedulikan adalah harga diriku. Jika kau ingin maafku, kau harus memulihkan harga diriku. Nonamu, apa yang perlu kami lakukan? Tolong beritahu kami dengan jelas. Kami akan segera melakukannya. Sebenarnya, apa yang aku inginkan sangat sederhana. Baby Miao ini adalah musuhku. Sekarang aku ingin putramu segera membatalkan pertunangan dengannya. Campakkan dia, lalu berlutut di tanah untuk meminta maaf padaku. Maka kejadian hari ini akan kuanggap tidak pernah terjadi. Nonamu, apakah Anda benar-benar semurah hati itu? Baiklah. Kau benar-benar terlalu dermawan. Kau dengar itu, nak? Cepat putuskan hubungan dengan sampah ini, lalu minta maaflah kepada nonamu. Baby Miao, apa kau lihat sekarang? Ini adalah jarak antara kau dan aku. Aku ingin menghancurkanmu. Jangan pernah bermimpi untuk membalikan keadaan seumur hidupmu. Sampah sepertinya. Apakah layak menghadapi nonamu? Aku akan membantumu menamparnya. Ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Minggir. Suamiku. Beraninya kau menyinggung nonamu. Lihat aku menghabisimu. Aku. Untung sekali kalian anggota keluarga Chu melahirkan putra yang baik. Jika tidak, aku akan membuat keluarga Chu kalian menghilang seketika. Suamiku, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Saya katakan, saya akan menikahi kamu. Apapun yang terjadi, saya akan menikahi kamu. Bagus, setidaknya aku benar-benar mencintaimu, Baby Miao. Setelah menyembunyikan identitasku, selama bertahun-tahun aku akhirnya menemukanmu. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mengalami kerugian apapun. Aku pasti akan membuatmu menjadi pria paling sukses di dunia. Masih menyombongkan diri, seorang wanita yang dicampakkan oleh tunangannya. Masih ingin membuat seseorang menjadi pria paling berkuasa. Itu benar. Seorang penipu yang hanya tahu cara berpura-pura lumpuh. Tapi kau masih di sini menyombongkan diri. Xiao Hantian, kamu benar-benar sampah. Hari ini, aku akan memperluas wawasanmu tentang identitas asliku. Aku sudah tahu identitas aslimu. Seseorang yang dicampakkan olehku, yang akan segera dicampakkan oleh tuan muda keluarga Chu ini. Kau wanita yang dibuan. Benar-benar bejat. Berpikir bahwa, sebagai tuan muda keluarga Chu, kau justru menikahi sampah sepertinya. Ikut aku, Ayam. Aku tidak akan meninggalkan Yao Yao dan pergi sendiri. Yinan, terima kasih. Kau, menjauhlah. Sekalipun aku Chu Jian buta, aku tidak akan pernah membiarkan putraku menikahi sampah sepertimu. Aku bajingan. Biar ku beritahu sesuatu. Aku adalah putri dari grup Baitang. Apa katamu? Kau putri dari grup Baitang. Kau benar-benar tak tahu malu sampai. Gila. Sampah sepertimu. Mengaku sebagai putri dari grup Baitang. Kau bahkan tidak layak untuk membawakan sepatunya. Dan kau bahkan berani menyamar sebagai dia. Wanita tak tahu malu sepertimu. Benarkah pernah menjadi sahabat terbaikku? Kau benar-benar noda dalam hidupku. Itu benar. Masalah dia memalsukan tanda terima tadi belum selesai. Bai Bingyao, bukankah kamu bilang bahwa kamu bisa mengundang dekan rumah sakit kerajaan? Di mana dia? Dia benar-benar seorang penipu. Siapa yang mungkin bisa dia undang untuk menjaminnya? Petugas, tangkap dia segera. Bawa saja orang seperti ini untuk diinterogasi. Jangan ganggu pernikahan aku dan Ying Ying. Di mana orang yang kau panggil? Kalau belum ada yang mau menjaminmu, maka saya harus menahan Anda untuk penyelidikan lebih lanjut. Tidak perlu bukti lebih lanjut. Orang seperti ini, saya yakin dan saya tegaskan,
bahwa dia adalah seorang penipu. Tepat sekali. Tangkap dia. Siapa yang berani menangkap Nona Bai? Kau siapa? Berani berteriak di sini. Itu adalah Direktur Wang Jianhua dari Rumah Sakit Kerajaan Nanchen. Terakhir kali aku pergi bersama ayahku ke Rumah Sakit Kerajaan untuk bekerja. Aku melihatnya dari kejauhan. Sama sekali tidak ada kesalahan. Dan sekretarisnya juga berada di sisinya saat itu. Dekan Rumah Sakit Kerajaan Nancheng. Mengapa dia datang ke tempat seperti ini? Dekan Rumah Sakit Kerajaan datang secara pribadi. Mungkinkah ini benar-benar karena Bai Bingyao? Wang Jianhua, salam Nona Bai. Dekan Wang, Anda datang tepat pada waktunya. Nona Bai, untuk apa Anda memanggil saya ke sini? Dekan Wang, apakah sebelumnya aku menerima perawatan untuk saraf skiatik dan cedera tulang belakangku di rumah sakit Anda yang menelan biaya jutaan? Itu benar. Apakah ada masalah? Orang-orang ini mengatakan kwitansi medis saya palsu. Jadi saya ingin Anda datang ke sini dan menjelaskannya dengan jelas di tempat. Mengklaim kau memasukkannya. Berikan ke sini. Biar kulihat. Semuanya lihat. Setiap segel di sini adalah segel baja asli dari Rumah Sakit Kerajaan Nanchen. Setiap biaya perawatan dan kategori pengobatan terperinci dalam sistem rumah sakit yang semuanya memiliki catatan arsip. Sama sekali tidak ada penipuan di sini. Mustahil. Dia hanyalah gadis miskin yang cacat, tinggal di tempat sampah. Bagaimana mungkin dia mampu membayar jutaan untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit kerajaan? Kalau begitu katakan padaku apa latar belakang Nona Bai. Kurasa kau punya mata tapi tidak bisa melihat Gunung Taishan. Jika identitas Nona Bai terungkap, itu akan membuatmu ketakutan setengah mati. Menurutku, kamu hanyalah aktor bayaran yang dia sewa untuk bersandiwara dengannya bukan. Meskipun aku tidak tahu apa latar belakang Nona Bai. Yang aku tahu adalah kakak sulungnya adalah jenderal istana kekaisaran. Kakak keduanya adalah tabib suci agung. Dan kakak ketiganya adalah jenius pasar saham. Apakah kalian semua layak untuk meragukan Nona Bai? Kepada semua teman yang hadir di sini, apakah ada yang merasa bahwa dia memiliki kedudukan untuk merendahkan dirinya demi menipu kalian? Sekarang aku bisa memastikan bahwa kamulah penipunya. Benar sekali, kami mengenal ketiga saudara Bai Bingyao dengan sangat baik. Kakak sulungnya sudah hampir 30 tahun bekerja sebagai kuli batu di lokasi konstruksi setiap hari. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang jenderal? Aku masih ingat apartemen 2 kamar yang raya tempat dia tinggal. Saat ketiga kakaknya pulang, mereka bahkan tidak punya tempat tidur yang layak. 2 dari mereka harus berdesakan di tempat tidur reyot. Jika dia punya status, bisakah dia hidup seperti ini? Benar sekali, terakhir kali kakaknya kembali dia bahkan tidak punya tempat untuk tidur. Dan ingin menginap di tempatku. Tapi aku menolak. Semua orang di sini tanyakan pada diri kalian sendiri. Siapa yang akan percaya pada delusi pria ini? Siapa yang akan percaya bahwa Bai Bingyao memiliki latar belakang seperti itu? Apakah kalian percaya? Tidak, itu murni omong kosong. Aku juga tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang gelandangan malam bisa naik ke puncak dalam satu langkah dan memiliki anggota keluarga yang begitu kuat? Bai Bingyao. Coba lihat baik-baik pembantu yang kau undang itu. Kebohongannya saja penuh celah. Dia tidak bisa membodohi siapapun. Jika kau ingin menggunakan cara ini untuk mendapatkan kepercayaan semua orang, biar ku beritahu, itu mustahil. Betapa konyolnya. Kalian sekumpulan orang bodoh yang buta. Kau hanyalah seorang dekan dengan latar belakang yang mencurigakan, dan kau ingin semua orang mempercayaimu. Aku rasa kalian semua berkomplot dalam hal ini. Bersekongkol untuk datang ke sini dan bersandiwara. Jika kau ingin membantu Bai Bingyao, setidaknya buatlah kebohongan yang layak. Dengan penampilannya yang menyedihkan dan miskin, apalagi mengenal dokter kerajaan, dia bahkan tidak akan tahu kemana arah. Gerbang kerajaan terbuka. Tepat sekali. Semuanya dengarkan. Betapa tidak masuk akalnya kata-kata ini. Jika Bai Bingyao benar-benar memiliki latar belakang ini, apakah dia harus berpura-pura lumpuh selama 3 tahun dan memohon pada Chu Hantian untuk menikahinya? Dia pasti sudah naik mobil mewah dan pamer dengan pengawal sejak lama. Aku bilang kalian semua buta. Nona Bai merendahkan dirinya untuk bersama kalian semua. Tapi kalian berani memandangnya rendah. Nona Bai, aku benar-benar merasa ini tidak sepadan untukmu. Dengan statusmu yang mulia, mengapa kau harus tinggal bersama orang-orang bodoh ini? Mereka hanyalah kenalan lama itu saja. Saya selalu menjadi orang yang menghargai hubungan. Awalnya, saya berpikir bahwa bahkan jika mereka tidak bisa memperlakukan saya dengan tulus, setidaknya Anda bisa menunjukkan rasa hormat kepada saya. Namun saya tidak pernah menyangka bahwa mereka tidak lebih dari sekumpulan penjilat dan orang yang bermuka dua. Peristiwa hari ini telah membantu saya melihat dengan jelas warna asli mereka. Sehingga saya akhirnya bisa mengakhiri hubungan saya dengan mereka untuk selamanya. Kau benar sekali. Dengan status dan posisimu, ada banyak sekali orang kuat dan kaya yang ingin menjilatmu, tapi bahkan tidak mendapat kesempatan. Jadi tidak perlu bagimu untuk menahan sikap mereka. Mulai sekarang, kau tidak perlu lagi berurusan dengan orang-orang ini lagi. Tapi itu yang terbaik. Itu bukan kerugian besar. Saya Bai Bingyao telah menyembunyikan identitas saya selama bertahun-tahun dan akhirnya menuntun saya untuk bertemu orang yang paling saya cintai dalam hidup ini. Yinan, terima kasih. Dengan adanya kamu di sini, semuanya sepadan. Kau, lepaskan aku. Biar ku beritahu sesuatu. Tidak peduli seberapa tinggi kebohonganmu, aku tidak akan pernah membiarkan putraku menikahi wanita dengan latar belakang mencurigakan sepertimu. Ayah,
Aku sudah mengatakannya. Selain Yao Yao, aku tidak akan menikah siapapun. Putraku, dengarkan ayahmu dan kau tidak akan salah jalan. Dia penipu. Apa kau pikir kau bisa menggunakan beberapa kebohongan gila untuk menipu putraku dan menipuku? Pergi bawa Yinan pergi, ikuti ibumu. Aku tidak mau pergi. Kau, aku tidak peduli. Tidak ada dari kalian yang diizinkan membawanya pergi hari ini. Hari ini adalah resepsi pernikahan Yinan dan saya. Memangnya kau siapa? Berani mencampuri urusan keluarga cucu kami. Aku akan membawanya pergi hari ini. Apa yang akan kau lakukan? Aku tidak peduli. Kalian tidak diizinkan membawanya pergi. Aku menelepon ibuku sekarang juga. Ibu, mengapa ibu belum tiba? Yinan akan dibawa pergi. Tolong segera ke sini. Biar ku beritahu kalian semua, helikopter ibuku sudah berada di wilayah udara kota dan bersiap untuk mendarat. Bai Bingyao, kenapa kau tidak bilang saja? Ibumu datang menggunakan roket. Apa kau pernah melihat seperti apa helikopter itu? Putraku, keputusan untuk mencampakkannya benar-benar bijak. Sungguh brilian. Lihat dia sudah gila karena kemiskinan. Mulai meracau tentang omong kosong. Jika kau benar-benar menikahinya, wajah keluarga Xiao kita akan terlempar sampai ke Samudra Pasifik. Di masa depan di depan kerabat kita. Bagaimana kita bisa mengangkat kepala lagi? Tentu saja, pandangan Hantian selalu sangat tajam. Ying-Ying kita tidak hanya muda dan cantik, tapi juga pemilik bisnis yang hebat. Berbeda dengan beberapa orang yang hanya tahu cara memasukkan cacat demi belas kasihan. Benar begitu bukan Ying-Ying? Kau benar sekali. Sayang, namun, melihatmu terlihat begitu tampan. Aku bahkan ingin bermesraan denganmu di depan semua orang sekarang. Biarkan mereka melihat siapa pasangan yang sebenarnya untukmu. Lalu tunggu apa lagi? Mari bermesraan tepat di depannya. Bermesraan agar dilihat seluruh dunia. Biarkan dia melihat. Orang yang seharusnya menjadi pengantin prianya hari ini sekarang sedang bermesraan dengan orang lain. Biarkan dia cemburu. Iri setengah mati. Biarkan dia tahu betapa menyedihkannya dia. Lihat itu, orang miskin yang tidak diinginkan siapapun. Saudara Hai dan Nonamu, benar-benar pasangan yang serasi. Pria berbakat dan wanita cantik. Mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Bingyao, jangan hiraukan mereka. Mereka hanya mencoba memprovokasimu. Jangan biarkan itu mengganggumu. Tidak apa-apa. Aku tidak merasa sedih lagi. Mungkin di masa lalu, aku membiarkan tindakan mereka mempengaruhi suasana hatiku. Tapi sekarang, semuanya tidak ada hubungannya lagi denganku. Direktur Wang, bisakah Anda membantu saya mengambilkan kertas dan pena? Ada sesuatu yang perlu saya lakukan. Saya ingin mereka mengingat hari ini. Untuk mengingat apa yang telah mereka lakukan kepada saya. Tentu, saya akan segera mengaturnya. Bai Bingyao, permainan apa yang sedang kau mainkan? Saya ingin kalian berdua mengingat hari ini selamanya. Hari ini adalah pernikahan Hantian dan Ying-Ying. Hari yang begitu penting. Tentu saja kami akan mengingatnya. Kau tidak perlu mengingatkan kami. Sekretaris Wang, bolehkah saya meminjam punggung Anda sebentar? Tidak ada meja di sini. Tidak ada tempat untuk meletakkan kertas. Tentu Nona Bai. Trik apa lagi yang kau lakukan? Bertingkah sok berkuasa dengan selembar kertas bekas. Apa kau pikir kami semudah itu ditipu? Sekretaris Wang, tolong ambil kertas ini. Tunggu sampai tintanya kering. Saya punya tugas penting untuk itu. Tentu Nona Bai. Petugas, lihat itu. Penipu ini. Entah trik apa lagi yang sedang dia lakukan. Tangkap dia segera. Benar sekali. Usir dia dari sini. Agar dia tidak mengotori mata semua orang. Baiklah, saya akan memverifikasi identitas Anda sekarang. Jika Anda tidak bisa membuktikan bahwa Anda adalah direktur rumah sakit kerajaan Nanchen, saya akan menangkap Anda karena penipuan. Jika Anda ingin memverifikasi identitas saya, silakan verifikasi saja. Lihat baik-baik. Direktur Rumah Sakit Kerajaan, Wang Jianhua. Dan ini bahkan memiliki stempel resmi. Apakah Anda benar-benar Direktur Rumah Sakit Kerajaan? Bagaimana? Masih mengira saya penipu? Ingin menangkap saya? Tidak. Ini hanya kesalahpahaman. Saya telah menyinggung Direktur. Mohon maaf, saya ada urusan lain yang harus diselesaikan. Saya pergi sekarang. Apakah kalian semua masih curiga bahwa saya seorang penipu, ingin memanggil polisi untuk menangkap saya? Mustahil. Mustahil. Dia adalah Bai Bingyao. Hanyalah penipu yang sudah kubuan. Itu saja. Bagaimana mungkin dia punya hubungan dengan direktur rumah sakit kerajaan? Kalian semua salah. Bukannya saya memiliki hubungan dengan Nona Bai yang begitu penting, melainkan saya merasa terhormat bisa mengenal Nona Bai. Apakah kalian bahkan layak untuk mempertanyakan Nona Bai? Masalah itu. Dekan. Dia, apa sebenarnya latar belakangnya? Latar belakang seperti apa yang mungkin dimilikinya? Dia hanyalah seorang penipu. Memangnya koneksi apa yang dimiliki Bai Bingyao? Mengapa? Kenapa apa? Apa kau perlu bertanya? Jika dia benar-benar punya latar belakang kuat, maka tadi, saat aku menekan keluarga Cho, dia pasti sudah melompat keluar untuk melawan. Sebaliknya, dia bahkan tidak berkedip. Penipu sepertinya.
Tidak mungkin punya koneksi kan? Benar sekali. Barusan saat nonamu bilang dia ingin memasukkan keluarga Chu ke daftar hitam, Bai Bingyao itu bahkan tidak berani bicara sepatah kata pun. Jika dia benar-benar punya latar belakang, bagaimana mungkin dia bisa dipojokkan oleh Yingyin? Kami tumbuh bersama, sekolah bersama, dan saling mengenal terlalu baik. Ayahnya meninggal lebih awal, ibunya membawa ketiga kakak laki-lakinya bersama dengannya. Ketiga kakaknya semua pergi jauh untuk bekerja, dan jarang pulang. Bai Bingyao bahkan memalsukan disabilitas setelah kecelakaan mobil, hanya untuk membuat Han Tian mendukungnya. Dan apa hasilnya? Skemanya terbongkar. Dan dia ditendang keluar oleh Han Tian tepat di pernikahan. Penipu seperti itu tidak mungkin punya latar belakang. Akan berakhir. Konsultan Cho, Anda akhirnya datang. Anda bahkan membawa hadiah. Itu terlalu murah hati. Bagaimana mungkin saya bisa menerima ini? Ini hanya tanda ketulusan kecil dari saya. Lagi pula saya adalah murid tabib suci. Beberapa barang ini tidak ada harganya. Ginseng ini saja jelas sangat berharga. Konsultan Cho sangat murah hati. Benar sekali. Murid tabib suci benar-benar murah hati. Tidak heran nonamu begitu percaya diri. Konsultan Cho, coba lihat. Apakah dia dekan rumah sakit kerajaan? Jangan biarkan dia mencemarkan reputasi tabib suci. Kau. Mengapa kau ada di sini? Konsultan Cho, apakah Anda mengenalnya? Kaulah orangnya. Yang menyamar sebagai dekan rumah sakit kerajaan kami. Apakah semua orang mendengarnya? Dia adalah orang yang menyamar sebagai dekan. Dia adalah penipu. Benar sekali. Aku sudah menduganya. Bai Bingyao, bagaimana mungkin dia bisa mengenal seseorang dari rumah sakit kerajaan? Dia pasti menyewa seseorang untuk bersandiwara. Apakah kau benar-benar murid tabib suci? Tapi saya dengar, murid tabib suci tidak berada di ibu kota. Mengapa kau ada di sini? Apakah kau berani meragukanku? Penjaga, tangkap penipu ini untukku. Dan patahkan kakinya. Dimengerti, biar dia belajar. Harga dari menyamar sebagai orang tabib suci. Apa yang sedang Anda lakukan? Berani memukul dekan rumah sakit kerajaan. Jika tabib suci mengetahuinya, dia akan membuatmu membayar atas perbuatan ini. Apa yang kalian tunggu? Pukul dia. Apa yang terjadi di sini? Saya akan bertanggung jawab. Kamu. Berhenti. Hentikan apa yang sedang kamu lakukan. Di siang bolong, kamu berani menyerang seseorang secara terang-terangan. Apakah hukum sudah tidak berlaku lagi? Memukul seorang penipu, apa masalahnya? Jika kau berani mencampuri urusan orang lain, aku akan berurusan denganmu juga. Baik. Kamu bilang, kamu adalah murid dari tabib suci agung bukan? Benar sekali. Aku kenal tabib suci itu. Aku akan menelponnya dan memintanya datang sekarang juga. Agar dia bisa menyelesaikan masalah ini dengan adil. Dia bilang dia mengenal tabib suci. Menurutku dia hanya menggertak. Mari kita lihat bagaimana dia menangani ini sebentar lagi. Semakin banyak kau bicara, semakin banyak kau berbohong. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menampar wajahmu sendiri. Bai Bingyao, kau terlalu banyak membual bukan? Kau bilang kau mengenal tabib suci. Kurasa kau sudah gila. Bai Bingyao, jika kau benar-benar mengenal tabib suci, aku akan mengganti nama belakangku dengan namamu. Berhenti bersandiwara di sini. Akui saja bahwa kau itu penipu. Benar sekali. Jangan buang-buang waktu semua orang di sini. Akui kejahatanmu untuk mendapatkan keringanan. Baiklah. Kalian sendiri yang mengatakannya. Jangan menarik kembali ucapanmu. Nanti saat waktunya tiba. Kakak. Kakak, aku sedang dalam perjalanan ke upacara pernikahan sekarang. Kakak, kamu harus segera datang ke sini. Muridmu memukuli orang tanpa memedulikan benar atau salah. Dan dia bahkan melumpuhkan kaki. Dekan rumah sakit kerajaan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Muridku saat ini sedang berkeliling dunia. Dia dipastikan tidak berada di ibu kota. Bagaimana mungkin dia pergi ke pernikahan dan memukul seseorang? Aku akan segera ke sana. Jangan lakukan tindakan gegabah. Tunggu sampai aku tiba sebelum melakukan apapun. Tabib suci berkata, muridnya sama sekali tidak sedang berada di ibu kota. Kamu adalah penipu besar. Kau. Dia memang murid dari tabib suci. Bai Bingyao. Kau jalang. Apa yang kau tahu? Benar sekali. Dia bahkan tidak tahu siapa yang dia panggil. Tapi dia berani menyamar menjadi tabib suci. Biar ku beritahu. Jangan pikir kau bisa membodohi kami seperti itu. Benar. Aku adalah murid tabib suci. Jangan pernah berpikir untuk menabur perselisihan di sini. Kakak.
muridmu telah melukai sang dekan. Kau. Siapa kau? Bai Bingyao, apakah kau mencoba mengatakan bahwa dia adalah tabib suci agung? Benar. Kakakku adalah tabib suci. Bai Bingyao. Apa kau tidak mampu menyewa aktor? Kau harus menyeret kakakmu ke sini untuk bersandiwara. Semuanya jangan percaya padanya. Dia sama sekali bukan tabib suci. Dia hanyalah kakak laki-laki Bai Bingyao, hanya seorang pekerja sewaan. Tepat sekali. Hanya karena kau memakai jas lab kau adalah tabib suci. Ya, jika aku memakai jas lab, bukankah aku juga akan menjadi tabib suci? Itu benar. Aku adalah tabib suci agung. Zuhaiyan, apakah gurumu tidak mengajarimu bahwa seseorang harus tahu yang benar dari yang salah? Bahwa kau tidak boleh menyalahgunakan kekuasaanmu untuk menindas orang lain? Kau bicara omong kosong. Kau masih sangat muda. Bagaimana mungkin kau menjadi tabib suci agung? Guruku adalah tabib suci agung yang asli. Beraninya kau menyamar sebagai guruku? Aku menyamar sebagai dia. Kalau begitu katakan padaku, siapa nama gurumu? Aku takut mengatakannya, itu mungkin akan membuatmu takut. Nama guruku adalah Qin Ye. Dia adalah tabib dewa yang terkenal. Qin Ye. Dia adalah muridku. Kamu bicara omong kosong. Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin guruku menjadi muridmu? Beraninya kau menyamar sebagai guruku? Hari ini aku akan mengajarimu cara bersikap. Ini. Ini. Apa yang kau lakukan padaku? Itu hanya serangan titik aku puntur. Bukankah kau bilang, kau adalah murid tabib suci? Jika kau punya keahlian, maka lepaskan sendiri. Aku. Guruku pasti tidak akan mengampunimu. Apakah ini teknik imobilisasi yang legendaris? Bagaimana mungkin aku bisa menjumpainya di sini? Dia benar-benar tabib suci agung. Aku tahu Bingyao tidak akan membohongi siapapun. Itu mustahil. Dia pasti menggunakan semacam tongkat listrik atau benda lainnya. Jika tidak, bagaimana mungkin penasihat Zhou tidak bisa bergerak? Benar sekali. Kakak laki-laki Bai Bingyao tidak mungkin tabib suci. Dia benar-benar hanya bersandiwara. Yao. Dekan Wang terluka parah. Bawa dia ke rumah sakit dulu. Kakinya lumpuh, tidak ada waktu untuk menunda. Jangan khawatir, kakakku bisa menyembuhkannya. Keahlian medisnya adalah yang terbaik di dunia. Cedera kecil ini, aku bisa menyembuhkannya hanya dengan jentikan jari. Masih menyebutnya cedera kecil. Teruslah menggertak. Aku ingin melihat bagaimana caramu menyembuhkan cedera ini. Baiklah. Kakiku sepertinya tidak sakit lagi. Kurasa aku bisa berdiri. Tuan Tabib Suci, terima kasih sekali lagi. Keahlian medismu benar-benar ajaib. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kau hanya terluka karena adikku. Ingatlah untuk beristirahat dan memulihkan diri dengan baik saat kau pulang. Jangan melakukan aktivitas berat. Ya, aku mengerti. Terima kasih banyak Tuan Tabib Suci. Ini benar-benar ajaib. Baru saja dia berteriak kesakitan. Sekarang dia bisa berjalan dengan normal. Ini pasti teknik yang hanya dimiliki oleh tabib suci. Memang, saya hanya pernah mendengar sebelumnya bahwa keterampilan tabib suci agung sangat luar biasa. Melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, saya tahu itu benar. Dia benar-benar tabib suci agung. Guru besar, dia adalah murid dari muridku. Tadi buta dan tidak mengenalimu. Mohon maafkan saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Kau mengandalkan statusmu sebagai murid tabib suci untuk bertindak sembrono dan tiran, dan bahkan memukuli orang-orangku. Utang ini tidak bisa diselesaikan begitu saja. Aku tahu aku salah. Mohon maafkan saya. Mulai sekarang, saya tidak akan menyalahgunakan status untuk menindas orang lagi. Mulai hari ini, kau bukan lagi keturunan murid tabib suci. Seseorang. Seret dia pergi dan serahkan dia kepada pihak berwenang. Aku salah. Guru besar, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Guru besar, aku salah. Guru besar. Mustahil. Penasihat Chu pasti telah dicuci otaknya. Dan kau juga kau yang disebut dekan kerajaan. Kau pasti berkomplot dengan mereka. Tepat sekali. Ibu Bai Bingyao hanyalah penyapu jalan. Bagaimana mungkin dia memiliki putra yang seorang dokter? Putri seorang penyapu jalanan. Sebenarnya berani bermimpi untuk menikahi tuan muda grup Chu kami. Aku tidak tahu siapa yang memberimu keberanian seperti itu. Jelas sekali, kau belum pernah dihajar oleh kenyataan. Bibi Lin, kekasaran dan penampilanmu telah membuat semua orang marah. Jika semua orang ingin aku menuntut keadilan, aku juga menyarankan satu hal padamu. Berlututlah dan minta maaf padaku sekarang juga. Jika tidak,
Aku hanya perlu satu panggilan telepon, dan pekerjaan penyapu jalanmu tidak akan menjadi milikmu lagi. Mu Ying. Apakah kamu sudah lupa seperti apa dirimu 3 tahun lalu? Bekerja sebagai pelayan di hotel, ditindas oleh pelanggan sampai kamu menangis. Siapa yang memberimu modal awal untuk membuka perusahaanmu? Sekarang setelah kamu tumbuh kuat, kamu berani kembali dan mencuri tunangan putriku. Dan kamu bahkan berani mengancamku. Apakah kamu bahkan layak? Kau bicara omong kosong. Segala yang kumiliki hari ini sepenuhnya karena kerja keras saya sendiri. Apa hubungannya denganmu? Bing Yao hanya bereaksi berlebihan. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kaulah yang mendukungku? Lin Jinlan, kamu benar-benar menggelikan. Apakah kamu masih punya rasa malu? Tepat sekali. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Keduanya sama-sama suka menyombongkan diri. Seorang penyapu jalan berani mengklaim dia mendukung seseorang untuk menjadi bos. Itu konyol. Yinan, lihatlah istri macam apa yang kau pilih. Seluruh keluarganya hanyalah sekumpulan wanita yang tidak berpendidikan. Cepat ikuti aku, Ayang. Jangan tinggal di sini dan mempermalukan dirimu sendiri lagi. Benar sekali, Yinan. Putus hubungan. Pergilah dengan Bei Bingyao ini. Seluruh keluarganya adalah sekumpulan penipu. Ayah, orang yang kupilih adalah seseorang yang bisa kupercaya. Bing Yao dan Bibi bukan seperti yang kalian pikirkan. Semuanya, tolong berhenti salah paham terhadap mereka. Kamu pasti telah dibius oleh wanita ini. Dia adalah penipu total. Putri seorang penyapu jalan. Apakah dia benar-benar layak dibelah seperti ini? Kepala keluarga Chu. Jangan marah. Aku punya rencana yang bisa membantu Anda melampiaskan amarah dan membantu keluarga Chu berkembang lebih jauh lagi. Nonamu, aku bertanya-tanya, apa rencana brilianmu? Tuan muda Chu tampan berbakat dan berstatus bangsawan. Namun dia menikah dengan putri seorang penyapu jalan. Itu sangat sia-sia. Mengenai diriku, dalam hal status meskipun aku mungkin tidak setara dengan keluarga Chu, tapi memiliki grup Betang sebagai pendukung. Jika kita bisa menjalin aliansi pernikahan dengan keluarga Chu, menikahi tuan muda, itu pasti akan membantu bisnis keluarga Chu melangkah lebih maju. Ini, Nonamu, bukankah kau sudah punya tunangan? Ya Yingin, apa maksudmu? Bukankah hari ini hari pernikahan kita? Pernikahan apa? Bahkan jika kita menikah, kita masih bisa bercerai. Selain itu, upacara pernikahan kita bahkan belum dilaksanakan. Nonamu, kamu tidak diizinkan untuk membatalkan pertunangan putraku karena kamu dan baru saja putus dengan Bei Bingyao. Kamu tidak bisa begitu saja bilang ingin menikahi orang lain dan melakukannya. Tutup mulutmu. Kau baru saja mengatakannya sendiri. Xiao Hantian mengkhianati Bei Bingyao. Jadi bagaimana aku tahu apakah dia akan mengkhianatiku atau tidak? Aku tidak ingin berjudi untuk hal ini. Selain itu, dalam hal penampilan, dalam hal status, hak apa yang dia miliki untuk membandingkan dirinya dengan tuan muda keluarga Chu, kepala keluarga Chu? Apa keputusan Anda? Lamaran pernikahan ini, apakah Anda setuju atau Anda tidak setuju? Dia. Nonamu menyampaikan poin yang bagus. Nonamu masih muda dan berbakat. Dan memiliki grup Baitang yang mendukungnya. Jika Yinan menikahinya, bagi keluarga Chu kami, itu tidak lain adalah menguntungkan. Itu benar. Semua orang bisa melihat kekuatan Nonamu. Jika Yinan bisa menikahi Nonamu, keluarga Chu kita akan menjadi lebih kuat. Yinan, dengarkan kami. Nikahi Nonamu. Kebetulan, hari ini adalah perayaan. Mengapa kita tidak mengadakan upacara pernikahan sekarang juga? Aku tidak setuju. Aku sudah memilih untuk menikahi Yao Yao, jadi aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Ibu, aku benar-benar tidak tahan mendengarkan ini lagi. Ibu cepat buat dia bangkrut. Biarkan dia tahu, kita bukanlah orang yang bisa diremehkan. Orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Benar-benar tidak pantas mendapatkan semua yang kamu miliki sekarang. Saya akan menelpon untuk memasukkanmu ke daftar hitam sekarang juga, dan membuatmu bangkrut. Apakah aku salah dengar? Kau ingin menelepon untuk memasukkanku ke daftar hitam? Kamu tidak salah dengar. Ini adalah keputusan terakhir saya mengenai nasibmu. Bagus, sebaiknya kau segera memasukkanku ke daftar hitam. Aku ingin melihat bagaimana seorang penyapu jalan rendahan sepertimu bisa memasukkan orang kaya muda yang menjanjikan sepertiku ke daftar hitam. Tepat sekali, seorang pemulung. Berani berbicara tentang membuat orang lain bangkrut. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa besar dunia ini. Yao Yao, ibu bilang dia akan membuat Mu Yingying bangkrut. Dia berbohongkan. Ibu adalah orang terkaya di dunia. Tapi Mu Yingying sudah menemukan orang untuk menekan keluarga Chu. Itu menunjukkan bahwa orang di belakangnya memiliki kekuatan yang luar biasa. Jangan khawatir. Ibu bisa menanganinya.
Halo, perintah daftar hitam dari grup Beitang. Target daftar hitam adalah Mu Yingying dan grup perdaganganmu. Tingkat daftar hitam 5 bintang, global. Mulai sekarang, putus semua saluran kerjasama terhadap grup perdaganganmu. Bekukan semua aset atas namanya. Jangan izinkan bisnis apapun untuk memiliki hubungan bisnis apapun dengannya. Tunggu saja. Dalam waktu kurang dari 10 menit, perusahaanmu akan lumpuh total. Dan semua aset atas namamu akan dibekukan. Takdirmu akan berubah menjadi debu mulai sekarang, tanpa jalan keluar. Bibi Lin, aku sangat takut. Bibi, kau benar-benar pandai berakting. Dan perintah daftar hitam dari grup Beitang pula. Apakah kau bahkan tahu siapa ketua dari? Apakah kau bahkan tahu siapa grup Beitang itu? Dia adalah pebisnis yang terkenal di dunia. Bagaimana mungkin dia mengenal seseorang yang menyapu jalanan sepertimu? Kurasa kau sudah gila karena kemiskinan. Lebih tepatnya delusi. Dia pasti sudah gila karena terlalu keras berakting, tanpa menggunakan otakmu untuk berpikir. Apakah orang terkaya di dunia adalah orang biasa? Bagaimana mungkin mereka datang ke tempat seperti ini? Benar sekali. Lihat dirimu sendiri. Kamu bahkan belum mengganti pakaian penyapu jalanmu, tapi kamu berani menyamar sebagai orang terkaya di dunia. Benar-benar sangat bodoh. Siapa bilang orang terkaya di dunia tidak bisa memakai pakaian penyapu jalan? Anak muda, saya akan bertanya sekali lagi. Apakah kamu dengan tulus ingin menikahi putriku? Entah dia punya uang atau tidak. Entah dia cantik atau tidak. Apakah kamu bersedia memperlakukannya dengan baik selama sisa hidupmu? Tentu saja aku tulus. Bahkan, jika dia tidak punya apa-apa, aku akan tetap menikahinya. Bagus. Tidak buruk. Kamu layak menjadi menantu terbaikku. Kalau begitu hari ini, ibu akan memberimu hadiah besar. Bawa jam tangan Starlight seharga 1 juta yuan Starlight itu, versi edisi terbatas global ke sini. Saya ingin memberikannya kepada menantu saya sebagai hadiah penyambutan. Apa? Apakah aku salah dengar? Jam tangan Starlight edisi terbatas global. Kamu benar-benar tahu cara menyombongkan diri tanpa malu. Edisi terbatas global, apa jam tangan apa? Dan bernilai 1 juta. Kamu mungkin bahkan tidak tahu berapa nilai 1 juta. Apakah ini yang disebut jam tangan bintang? Ini adalah potongan barang bekas yang digali dari lubang kotoran mana. Semuanya hitam seperti ini. Menurutku, kamu hanya ingin menggunakan jam tangan palsu hanya untuk menipu Yinan kami. Ibu, aku sudah mengatakannya, tidak perlu memedulikan masalah harga diri ini. Mengapa kamu harus membiarkan orang mengejek kita? Yao Yao. Sebaiknya, kamu segera membujuk ibu. Suamiku, kamu harus percaya padaku dan kamu harus percaya pada ibuku. Jam tangan ini asli. Bagaimana mungkin? Meskipun aku belum pernah melihat jam tangan Starlight, aku pernah mendengarnya. Itu sangat megah dan cemerlang. Benda hitam pekat ini terlihat seperti tumpukan besi tua. Apa kau pikir aku bodoh? Menantu, jika kamu tidak percaya pada ibu, maka biarkan ibu menunjukkan padamu apa yang sebenarnya. Sebuah jam tangan Starlight, edisi terbatas global yang asli. Ini. Bagaimana mungkin? Karena jam tangan Starlight sangat mewah, dengan cahaya yang cemerlang dan menyilaukan. Jetty, sang desainer, menggunakan bahan pengemas yang cukup untuk menutupi cahaya tersebut. Salah satu alasannya adalah demi keamanan, dan yang kedua adalah untuk menciptakan kontras dan kejutan yang besar saat jam tangan itu muncul. Ayo, Bing Yao, kamu harus memakaikannya pada suamimu sendiri. Ya. Mustahil, apakah ini benar-benar jam tangan Starlight? Aku belum pernah melihat jam tangan yang begitu mewah dan luar biasa. Ini pasti yang asli. Mustahil. Dia hanyalah seorang penyapu jalan. Bagaimana mungkin mereka mampu membeli jam tangan Starlight? Benar, ini pasti palsu. Dia mencoba menipu kita. Jam tangan Starlight ini melambangkan status dan prestis. Ini bukan sesuatu yang bisa dibeli hanya dengan uang. Dia pasti mencoba menindas kita. Dia tidak tahu apa-apa. Jadi dia membuat benda norak ini untuk menipu kita. Tepat sekali. Apapun yang merupakan edisi terbatas global, membutuhkan status dan prestis. Untuk memilikinya, penyapu jalanan sepertimu bahkan layak untuk itu. Menurutku kau penipu. Jika hari ini, kau mengakui bahwa kau melakukan penipuan, aku mungkin akan mengampunimu.
Jika kau tetap bodoh dan keras kepala, aku hanya butuh satu panggilan telepon untuk membuatmu membusuk di penjara. Ayah, apa yang ayah katakan? Bahkan jika itu palsu, aku tetap menyukainya. Kamu harus merasa beruntung memiliki putra yang begitu baik. Jika tidak, hanya berdasarkan sikap yang baru saja kamu tunjukkan padaku dan Bing Yao, aku bisa dengan mudah membuat bangkrut keluarga Chu. Masih membual, baru saja bukankah kau bilang, kau akan memutus kekayaan keluargamu? Kenapa? Aku masih baik-baik saja saat ini. Apa? Aku benar-benar bangkrut? Mustahil. Nonamu, apakah kamu benar-benar telah masuk daftar hitam oleh grup Beitang? Apakah kamu benar-benar orang terkaya di dunia? Yingying, apa yang terjadi? Kau? Apakah kau benar-benar orang terkaya di dunia? Penyapu jalan ini benar-benar orang terkaya di dunia. Dia bahkan tidak terlihat seperti orang kaya. Bai Bing Yao, apakah ibumu benar-benar orang terkaya di dunia? Benar, sudah kubilang sejak lama. Ibuku adalah orang terkaya di dunia. Kamu tidak perlu percaya. Bersiaplah saja menghadapi konsekuensinya. Mustahil. Kau tidak mungkin orang terkaya di dunia. Kau hanyalah ibu dari Bai Bing Yao. Orang biasa, hanya seorang penyapu jalan tidak lebih. Tepat sekali. Kita adalah teman dekat. Suamimu sudah meninggal. Kamu sendirian, membesarkan 3 putra dan 1 putri. Ketiga putramu, semuanya bekerja sebagai buruh kasar di tempat lain. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi orang terkaya di dunia? Tepat sekali, lihat saja pakaian yang dia kenakan dan orang-orang yang mengikutinya itu. Apakah dia terlihat seperti orang kaya dari sisi manapun? Kau jelas bukan orang terkaya di dunia. Benar sekali. Orang yang mendukungku, dia bilang dia adalah manajer senior di grup Beitang. Aku akan menelponnya sekarang juga agar dia datang ke sini dan mengungkap penipuanmu di depan semua orang. Silakan, aku akan menunggu. Nah, jam tanganmu. Biarkan kami melihatnya. Sejak aku memakainya, aku merasa sangat bahagia. Aku merasa ini asli. Bahan ini terlihat sangat mewah. Memang. Warna yang cerah ini, sungguh, sangat mulia. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Mungkinkah ini benar-benar asli? Mustahil, seluruh keluargamu adalah sekumpulan penipu. Bagaimana mungkin kau mampu membeli jam tangan Starlight, bahkan jika itu asli? Itu pasti hasil memulung atau mencuri. Sampah masyarakat sepertimu. Aku benar-benar merasa kasihan pada putriku karena telah bersamamu selama bertahun-tahun ini. Itu benar-benar tidak sepadan. Yo, apakah kamu mengerti sekarang? Alasan sebenarnya mengapa ibu membuatmu berpura-pura lumpuh selama 3 tahun terakhir? Iya ibu, aku mengerti sekarang. Dunia selalu seperti ini. Saat kamu punya uang dan berdiri di puncak, semua orang akan memperlakukanmu dengan baik. Tapi mereka hanya mengincarmu, mencari kesempatan untuk mengeksploitasimu atau menjarahmu. Saat kamu tidak lagi punya uang, mereka akan membuangmu, mengkhianatimu, dan bahkan menginjak-injakmu. Oleh karena itu, saat kamu tidak punya uang, orang yang masih bisa berdiri di sisimu adalah satu-satunya yang layak untuk disayangi, layak untuk dikorbankan. Iya ibu, aku sangat beruntung telah menemukan orang seperti ini. Anak ini sungguh anak yang baik. Ibu merestuinya. Bahkan jika dia menginginkan seluruh dunia ini, ibu akan memberikannya padanya. Masih berakting, kau akan segera terbongkar. Mengapa aku harus terbongkar? Aku baru saja menelepon manajer Gu, dan dia bilang ketua mereka sedang berada di luar negeri. Selain itu, ketua mereka anggun dan mulia. Sama sekali bukan seorang penyapu jalan. Tunggu saja sampai kau terbongkar. Ya Tuhan, mungkinkah dia benar-benar palsu? Itu benar. Aku sudah mengenalnya selama lebih dari 20 tahun. Aku tahu persis orang seperti apa dia. Tapi, bagaimana dia bisa melakukan ini? Itu terlihat sangat nyata. Trik penipu, semuanya diatur dengan sangat teliti. Tentu saja itu harus terlihat nyata. Tidak peduli, bagaimana itu diatur itu tetap palsu. Semuanya jangan biarkan dia membodohi kalian. Mo Yingying, keluargamu milikmu sudah tamat. Mengapa kamu masih begitu keras kepala, bodoh dan tidak sadar diri? Apa katamu? Keluargamu kami sudah tamat. Orang mulia itu baru saja berkata, grup Beitang tidak pernah menerima perintah untuk memasukkan saya ke daftar hitam. Saya curiga panggilan yang diterima kepala pelayan berasal dari seorang Gu Jingshen. Beritahu dia bahwa dia dulu hanyalah seorang pelayan biasa di hotel. Dan bagaimana kamu membantunya mengembangkan perusahaannya dan menjadi orang kaya seperti sekarang? Ya ketua, kau pernah memberitahuku bahwa dia adalah teman dekat nona muda dan menyuruhku untuk membantunya secara rahasia, mendukungnya. Jadi benar Bai Bing Yao yang mengangkatnya. Apakah ini benar? Mo Yingying, apakah kamu mendengar itu? Siapa yang memberimu kesempatan dan membantumu mengubah hidupmu? Bibi Lin. Saya tidak tahu itu Anda. Saya salah, Bibi Lin, saya salah. Kamu benar-benar tercela. Putriku memperlakukanmu sebagai teman dekat, ingin membantumu mengubah hidupmu. Dan begitu kamu berhasil, kamu malah mengincar suaminya, dan kamu bahkan ingin menginjak-injaknya. Saya salah, saya bahkan bukan manusia.
saya pasti akan merenungkan diri saya. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan mengubah hidup saya. Tidak, Bibi Lin, tolong biarkan saya menjadi putri angkat Anda. Saya akan berbakti kepada Anda seumur hidup saya. Berbakti padaku. Orang sepertimu bahkan tidak pantas menjadi anjingku. Dan kamu bahkan ingin berbakti padaku. Putriku. Bagaimana kamu ingin menanganinya? Selama bertahun-tahun ini, dia telah menginjak-injak dan menghinaku. Bahkan berani mencuri priaku. Untuk sisa hidupnya, biarkan dia mencoba duduk di kursi roda juga. Itu ide yang bagus, Tuan Gu. Ya, Jangan, Bibi Lin. Jangan. Yo, kita dulu berteman dekat. Tolong beri saya kesempatan lagi. Saya pasti akan mendengarkan Anda mulai sekarang. Tapi aku lebih suka anjing. Karena mereka lebih bisa diandalkan. Pengawal. Pukuli dia untukku. Jangan. 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 Yo. baiklah. Untuk sisa hidupmu, duduklah dengan tenang di kursi roda itu dan nikmatilah. Rasakan penghinaan yang harus kutanggung selama 3 tahun terakhir ini. Sayang sekali. Aku hanya harus duduk selama 3 tahun, sementara kamu harus duduk di sana seumur hidupmu. Sekarang, kalian berdua bisa melanjutkan upacara pernikahan kalian. Yoyal. Dia hanyalah orang lumpur. Aku tidak akan menikahinya. Yoyal. Sebenarnya aku sadar bahwa orang yang kucintai selalu adalah dirimu. Itu benar, Yo. Kamu dan Hantian kita adalah cinta pertama satu sama lain. Baru saja bukan kamu Ying mengatakan bahwa dia ingin menikahi tuan muda keluarga Chu. Kalau begitu biarkan saja dia menikahi tuan muda keluarga Chu. Dengan begitu, kamu dan Hantian akan tetap menjadi pasangan. Itu akan menjadi pasangan yang sempurna. Bagaimana menurut kalian? Kalian masih ingin aku menjadi menantu kalian? Ya. Ayo Hantian, cepatlah minta maaf pada istrimu. Hari ini, kesalahpahaman yang begitu besar terjadi. Itu benar-benar tidak seharusnya terjadi. Yoyal. Tidak. Istriku. Aku sadar bahwa itu semua adalah kesalahanku. Bajingan inilah yang menghubungiku lebih dulu. Bisakah kita kembali seperti dulu? Aku akan mengajakmu melihat laut dengan sepedaku lagi. The film was translated Bisakah? and narrated Aku by pun M. ingin. Media. Benarkah? Tapi kalian tidak layak. Liuli, saya di sini Nona Bai. Ambil kertas tadi dan berikan padaku. Bai Bingyao, apa yang kamu lakukan? 3 tahun lalu. Demi menyelamatkan Mu Shao Hantian, aku tertabrak mobil dan tulang belakangku hancur, merusak saraf skiatik saya, dan aku hampir lumpuh. Ibuku demi menyelamatkanku, mengundang dokter-dokter terkenal dari seluruh dunia, menghabiskan jutaan untuk menyembuhkanku. Saat itu, ibuku memberitahuku bahwa, sebagai wanita, jangankan terluka demi seorang pria, bahkan jika harus mengorbankan diri sendiri, itu bukanlah apa-apa. Namun syaratnya adalah, apakah pria itu layak? Saat itu, ibuku bertanya padaku. Kali ini, aku hanya berpura-pura lumpuh. Tapi bagaimana jika aku benar-benar lumpuh? Akankah pria ini mengingatku? Akankah dia bersedia berkorban? Akankah dia membalas budiku? Ibuku menyuruhku untuk tidak pernah meremehkan kebencian hati manusia, karena ibuku sudah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun dan sudah lama melihat keburukan serta kelicikan tipu muslihat orang-orang. Itulah sebabnya ibuku membiarkanku duduk di kursi roda. Berpura-pura lumpuh. Aku berpura-pura miskin, berpura-pura tidak berguna, berpura-pura lumpuh. Dan itu benar-benar memungkinkanku menyaksikan wajah buruk hati manusia. Satu orang adalah teman dekat yang secara pribadi aku angkat derajatnya. Yang satu lagi adalah tunangan yang nyawanya aku pertaruhkan demi menyelamatkannya. Kalian berdua di belakangku. Berselingkuh itu satu hal. Tapi hari ini, kalian bahkan berani datang ke pernikahanku untuk menginjak-injak dan menghinaku. Ada pepatah kuda yang baik ditunggangi orang lain, dan orang baik dimanfaatkan. Tapi sayangnya, aku sebenarnya tidak lemah. Aku hanya berpura-pura. Hari ini, aku akan menyelesaikan utang ini dengan jelas kepada kalian berdua. Pengawal. Pertama, serat orang cacat ini keluar dari sini untukku.
Biarkan saja dia menjadi pengemis. Jangan yo-yo, jangan yo-yo, jangan. Sedangkan untukmu, pakai tanda ini. Berjalanlah dari kota selatan ke kota utara. Jangan melepasnya. Jika kamu berani melepasnya, maka biaya yang kuhabiskan untuk pengobatanmu dan semua yang telah kamu lakukan padaku selama 3 tahun terakhir harus kamu bayar lunas. Apakah kamu mendengarku dengan jelas? Yo-yo. Jangan lakukan ini. Hantian dan aku benar-benar saling mencintai. Cinta jangan membuatku tertawa. Jangan membuatku mual. Bos Lin, tolong demi 20 tahun kita saling mengenal. Ampuni kami sekali ini saja. Aku buta terhadap kebenaran. Aku dibutakan oleh keserakahan. Tolong berbaik hatilah. Dan luangkan kami kali ini. Berhenti melakukan akting menyedihkan ini. Kalian berdua cepat ikuti keinginan putriku. Pakai tanda itu dan berparadalah di jalanan. Tunggu. Aku masih perlu menulis satu hal lagi. Sekretaris Wang. Kemari. Pakai ini. Yo-yo. Bagaimanapun juga aku adalah ibu mertuamu. Pakai dengan cepat. Atau aku akan membuatmu membayar kembali jutaan itu. Baik. Aku akan memakainya. Menjijikan. Pergilah sekarang. Baik. Hantian, ayo pergi. Apakah ini mimpi? Aku tidak hanya tidak lumpuh, tapi aku juga putri dari orang terkaya di dunia. Kebenaran ada tepat di depan matamu. Mengapa kamu masih tidak percaya? Aku hanya merasa kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Rasanya sedikit tidak nyata. Orang yang baik dan tulus layak mendapatkan semua yang dianugerahkan surga kepada mereka. Ibu, bisakah kita membagikan sahamnya dengannya sekarang? Berbagi saham dengannya? Mengapa? Ini, bagaimana bisa kita berbagi saham dengannya? Karena itulah aturan keluarga kami. Setiap menantu laki-laki di keluarga kami berhak atas saham. Tentu saja, dia harus menjadi pria yang layak. Namun dia telah lulus ujian yang ditetapkan oleh saya dan putri saya. Tapi, Apa yang masih kamu ragukan? The film Ibu was mertua yang translated begitu baik. and Mengapa kamu belum narrated berterima by kasih M padanya? Media. Ini benar-benar ibu mertua terbaik di dunia. Yinan, cepat, berterima kasihlah padanya. Apa urusannya dengan kalian semua? Berhenti bicara terlalu banyak. Lihat, Bing Yao dan Yinan sudah menikah. Kita semua adalah keluarga. Kalian sama saja dengan keluarga Xiao. Hanya orang-orang serakah yang haus ketenaran. Keluarga baik kami hanya mengakui Yinan. Sedangkan untuk kerabat seperti kalian, aku tidak akan pernah mengakui kalian. Semakin jauh kalian pergi, semakin baik. Itu tidak bisa. Putrimu akan segera menikahi putraku. Bagaimanapun juga kita harus menghadiri upacara pernikahan sebelum kita pergi. Benar kan? Itu benar. Tepat sekali. Katakan padaku, Yinan akan menikah. Kami semua adalah sesepuh Yinan. Tanpa kami, bagaimana pernikahan ini bisa diadakan? Tepat sekali bagaimana bisa itu diadakan. Benar. Keluarga baik kami sedang mengadakan pernikahan. Apakah kami membutuhkan kerabat seperti kalian? Putra kedua, di mana sebenarnya putra sulung dan putra ketiga? Pernikahan kakakku akan segera dimulai. Suruh mereka cepat. Ya ibu. Pergilah dengan cepat. Aku pergi. Aku akan mencabut daftar hitam yang dibuatmu Ying-Ying padamu. Jika tidak, keluarga Cumuh akan berakhir bangkrut dan mengemis makanan. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Aku mohon pada wanita terkaya di dunia ini. Kami hanya akan menghadiri pernikahan putra kami. Dan setelah itu kami akan segera pergi. Yinan, cepatlah dan mohon padanya. Ibu, demi fakta bahwa mereka membesarkanku, tolong untuk sementara, maafkan mereka. Baiklah, karena menantuku sudah meminta. Maka biarkan mereka menghadiri pernikahan hari ini. Lagi pula tanpa orang tuamu, kau tidak akan ada di sini. Baiklah, semuanya bangun. Mari kita lanjutkan pernikahannya. Semuanya berdiri. Siapkan pernikahan untuk nona muda. Siapkan pernikahan omong kosong. Hentikan semuanya. Musyanfan, Sungguh kehadiran yang luar biasa. Siapa ini? Lihat perlengkapan itu. Orang-orang yang datang tidak memiliki niat baik. Siapa kau? Beraninya kau mengganggu pernikahan nona muda. Kau ini apa? Sehingga kau layak berbicara padaku. Tangani mereka. Dimengerti.
Siapa itu? Berani melakukan pembantaian di siang bolong. Lin Jinlan, tidak menyangka saya akan kembali bukan? Hari ini, saya akan membuat kalian semua membayar harganya. Kau tanya siapa aku? Kemarilah putriku, katakan padanya. Apa? Kau adalah ayahnya. Namanya Mo Shenfeng. Bukankah kau melakukan pembunuhan dan melarikan diri dari penjara? Beraninya kau kembali. Wanita tua. Sudah 20 tahun. Aku benar-benar tersentuh karena kau masih mengingatku. Kau adalah buronan pembunuh. Tapi kau berani menunjukkan wajahmu seperti ini. Apakah kau tidak takut ditangkap polisi? Kau tahu aku adalah seorang pembunuh. Namun kau berani melumpuhkan kaki putriku. Apa kau tidak tahu bahwa aku tahu cara mengambil nyawa? Putrimu menyakiti putriku lebih dulu. Putriku hanya menghukumnya. Apel, mencoba berdebat denganku. Kemarilah, patahkan kakinya untukku. Dimengerti. Coba sentuh ibuku. Coba sentuh orang terkaya di dunia. Apa kau benar-benar berpikir dengan putra-putramu yang manja itu, kau bisa melawan tentara bayaranku yang berpengalaman dalam pertempuran? Apa? Kalian tentara bayaran? Kau pikir, mengetahui kau adalah orang terkaya di dunia. Atas dasar apa kau berani mengejarnya? Ayah, cepat ambil nyawa mereka. Mereka baru saja memukul saya. Sisa hidup saya hanya bisa saya habiskan di kursi roda. Jangan khawatir putriku, semua orang di sini hari ini, tidak satu pun dari mereka yang akan selamat. Mu Shenfeng, jangan keterlaluan. Masalah antara putri Anda dan putri saya, kita bisa menyelesaikannya secara pribadi. Tidak perlu bagimu untuk menyakiti begitu banyak orang yang tidak bersalah seperti ini. Ayah, berhenti membuang napasmu pada mereka. Cepat dan ambil nyawa mereka. Dengar kakak laki-laki. Kami hanya tamu di sini. Ini tidak ada hubungannya dengan wanita ini sama sekali. Jangan berpura-pura bodoh. Jangan pikir saya tidak tahu kamu telah membentuk aliansi. Ayah, tangkap pria itu dan bawa dia ke sini untuk saya. Saya ingin dia merawat saya seumur hidup saya. Baiklah, sesuai keinginanmu putriku. Ikat dia untukku. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Bai Bingyao, sudah sampai pada titik ini. Apakah kamu masih melindunginya? Baiklah, saya akan mengabulkan keinginanmu. Ayah, patahkan kakinya untuk saya. Saya ingin dia sama seperti saya, terikat di kursi roda. Ketika saat itu tiba, saya akan menyiksamu dengan pantas. Tidak ada seorang pun di sini yang diizinkan menindas adikku. Melindungi putriku, putraku. Ingin mati? Serang, tangkap dia. Dimengerti. Putriku, lihat itu. Hari ini ayah akan melampiaskan amarahmu untukmu. Terima kasih ayah. Hari ini saya harus membuat Bai Bingyao dan seluruh keluarganya menemui ajalnya. Tidak. Sebelum mereka menemui ajalnya, saya ingin dia menyaksikan dengan matanya sendiri. The film was Saya merebut translated prianya. and Pengawal, narrated by M. ikat dia Media. untuk saya. Bawa dia pulang. Baiklah, sesuai keinginanmu putriku, ikat mereka. Dimengerti. Apa yang sedang kamu lakukan? Yao Yao, jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Bai Bingyao, saya tidak menyangka akan ada hari di mana saya bisa membalikan keadaan bukan. Kamu hanyalah putri seorang pembunuh. Apa yang membuatmu begitu angkuh? Kakak, kau tidak apa-apa. Lalu kenapa kalau saya putri seorang pembunuh, saya tetap memandang rendah dirimu? Ikat dia untuk saya. Jangan sentuh aku. Mu Shenfeng, cepat suruh anak buahmu melepaskan menantuku. Wanita tua bangka. Kau memerintahku. Kita semua tetangga dari desa yang sama. Kembalilah ke jalan asalmu. Aku akan berpura-pura tidak melihat apapun. Namun jika kau terus mengganggu kami, jangan salahkan aku jika kau berakhir dalam kehancuran. Kau mengancamku. Aku memperingatkanmu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Hari ini, akan kubuat kau tahu metode keluargamu. Dimengerti. Lepaskan aku. Kuberi kau 3 detik. Jatuhkan senjatanya. Jika tidak, kau akan menemui ajalnya. Siapa kau? Mulutmu besar sekali. Berani-beraninya mencampuri urusan orang lain. Tentara bayaran di tanganku. Bukan untuk dipermainkan. Dia adalah kakak Bai Bingyao. Seseorang dari keluarga Bai. Bertugas sebagai perwira militer. Melihat sikap itu, pangkatmu tidak rendah bukan? Siapa aku tanyamu? Aku adalah Jenderal Istana Kekaisaran, Bai Jingran. Nama Sandi, Macan Hitam. Orang seperti aku. Hanya ada satu di seluruh negeri. Hanya ada satu di seluruh dunia. Apa kau benar-benar berpikir, gerombolan tentara bayaranmu bisa mengalahkan prajuritku, meskipun kau adalah harimau hitam? Terus kenapa mereka menindas putriku sampai sejauh ini? Hari ini, aku harus membalaskan dendamnya. Serang, tangkap semua tentara bayarannya. Siapapun yang berani melawan, eksekusi di tempat. Siapa yang kau coba takuti? Kau punya senjata. Aku juga punya senjata. Apa kau pikir aku takut padamu? Serang. Tunggu.
Coba bergerak. Kalau kau berani, jangan gegabah. Mu Shanfang, kau telah melakukan pembunuhan berkali-kali, tapi kau masih berani kembali ke negara ini dan mengamuk, bahkan menyakiti keluargaku. Katakan padaku, bagaimana aku harus menanganimu? Jenderal, ampuni nyawaku. Ampuni aku. Dia hanyalah seorang pembunuh yang tak termaafkan. Kakak, segera habisi nyawanya. Jangan khawatir. Aku di sini. Penjahat seperti dia tidak akan lolos dari tanganku. Tapi, dia baru saja menindasmu seperti itu. Tidakkah kau ingin melakukan sesuatu? Bing Yao? Baru saja, dia mencari orang untuk memukulku, dan memerintahkan orang untuk merebut Yinan. Utang ini, harus kuselesaikan dengannya secara adil. Kita semua bertetangga. Berani-beraninya memukulku. Berhenti memukulku. Berani-beraninya memukulku. Dan kamu juga. Bing Yao, saya salah. Saya tahu saya salah. Tolong ampuni aku, Bing Yao. Baru saja kamu memohon. Sekarang, setelah kamu punya sedikit kekuasaan, kamu bertindak angkuh lagi. Biar ku beritahu, jika aku tidak memukulmu sekarang, itu akan menjadi ketidakadilan bagi perdamaian dunia. Jangan. Jangan. Baiklah Bing Yao, penjahat seperti dia harus dijebloskan ke penjara. Biarkan mereka menghadapi hukuman hukum. Tidak, saya tidak ingin masuk penjara. Tidak, Penjaga, seret mereka pergi untukku. Aku tidak ingin masuk penjara. saya tidak ingin masuk penjara. Itu tidak akan berhasil. Jangan. Nak, terima kasih nak. Jika kau tidak tiba di sini tepat waktu, hari ini, kita akan berada dalam bahaya. Ibu terlalu baik. Melindungi keluarga adalah tanggung jawab putra sepertiku. Jika aku datang terlambat sedikit saja, aku tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Kakak, terima kasih. Kamu benar-benar luar biasa. Itu benar. Bing Yao, siapa kakak iparmu? Lihat ke sini. Siapa pria paling tampan di sini? Kau pasti kakak iparku kan? Kakak sulung. Terima kasih. Mulai sekarang, aku pasti akan menjaga Bing Yao dengan baik. Dan tidak akan membiarkanmu atau ibu khawatir. Bing Yao, matamu jeli dalam menilai orang. Di dunia ini satu-satunya orang yang lebih tampan dariku. Selain kakak kedua dan ketiga kita, hanyalah kakak iparmu ini. Kakak sulung benar sekali. Aku tidak menyangka. Kakak sulung begitu berwibawa. Dan juga sangat jenaka. Kakak benar-benar luar biasa. Bajingan-bajingan tadi itu mencoba merenggut nyawa begitu mereka tiba. Untung saja kau ada di sini. Mulai sekarang dengan Yinan di keluarga kita. Kita benar-benar memiliki pilar pendukung yang kokoh. Itu benar. Sebelumnya, mendengar Bing Yao berkata, kakak sulungnya adalah seorang jenderal. Kami bahkan tidak percaya. Siapa sangka? Itu akan menjadi kenyataan. Baiklah, semua masalah telah diselesaikan. Sekarang, mari kita adakan upacara pernikahan untuk Xiao Yao dan Yinan. Seseorang, bersihkan tempat ini agar aku bisa mengadakan pernikahan The film was untuk adikku translated dan kakak and iparku. narrated Bing Yao, by M. tadi aku Media. terlalu bodoh. Itulah sebabnya aku membantu Xiao Hantian dan Mu Yingying menindasmu. Aku tahu, sudah terlambat untuk mengatakan hal-hal ini sekarang. Tapi aku masih berharap kau bisa memaafkanku. Mulai sekarang, aku pasti akan menjadi orang yang baik dan tidak akan pernah melakukan hal yang tidak tahu berterima kasih lagi. Sun Ben, biarlah masa lalu menjadi masa lalu. Aku bisa memaafkanmu. Namun, lebih baik kita tidak usah berteman lagi. Aku harap kamu bisa menjalani hidup yang layak mulai sekarang. Terima kasih Bing Yao, aku pasti akan melakukannya. Anak muda, membuat kesalahan itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak tahu cara bertobat. Kau juga harus bekerja keras mulai sekarang untuk mengubah hidupmu. Masa depanmu pasti akan cerah. Ya. Itu benar. Kakak sulung, kakak kedua. Apa hadiah pernikahanku? Nanti, Yo Yao, hadiah apa yang kau inginkan? selama itu darimu, aku pasti akan menyukainya. Kalau begitu, aku akan memberimu sebuah tan. Sebuah tan. Itu benar. Coba pikirkan. Semua orang mengendarai mobil keluar, tapi kau akan mengendarai tan. Betapa kerennya itu. Itu benar. Kalau begitu bagaimana kalau aku memberimu sebuah rumah sakit? Sebuah rumah sakit. Itu juga boleh? Liu Li, kemarilah. Aku datang. Ibu, aku menikah hari ini, dan aku ingin ibu melakukan satu bantuan untukku. Silakan katakan. Hari ini adalah hari pernikahanku. Apapun yang kau minta, aku akan menyetujuinya. Dulu saat aku berpura-pura lumpuh, semua orang membantu. Mu Yingying menginjak-injakku. Tapi, hanya Liu Li yang membantuku. Oleh karena itu, aku harap ibu bisa membantunya dan keluarganya di masa depan. Liu Li benar. Ya. Setelah pernikahan Yao Yao selesai, datanglah temui aku di grup Betang. Pada saat itu, aku akan memberikan keluargamu satu perusahaan untuk masing-masing dari kalian. Itu luar biasa. Terima kasih Bibi. Terima kasih Bing Yao. Baiklah, mari kita adakan upacara pernikahan sekarang. Ya. Mari kita lanjutkan upacaranya. Tunggu sebentar. Aku belum sampai. Kalian tidak diizinkan mengadakan pernikahan. Kakak ketiga, kau akhirnya tiba.
Kakak ketiga hanya kamu yang tidak ada. Yinan. Terima kasih. Terima kasih. Karena memilih untuk percaya padaku. Bahkan saat aku berada di titik terendah. Terima kasih, karena telah berada di sisiku saat aku paling membutuhkanmu. Dulu, aku pikir cinta haruslah intens. Tapi setelah bertemu denganmu, aku menyadari bahwa cinta itu sesederhana hidup yang damai ini. Mulai sekarang, mari kita hadapi semua badai kehidupan bersama-sama. Mari kita bangun masa depan bahagia milik kita berdua. Yao Yao. Bertemu denganmu adalah keberuntungan terbesar dalam hidupku. Mulai sekarang aku akan menghabiskan seluruh hidupku mencintaimu, menjagamu, menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia.